Ya, ini hari terakhir kami di Taiwan dan mau sedikit cerita pengalaman kayak culture shock ya dari Indonesia ke Taiwan. Ini kan pertama kali kami ke sini kan. Dan ini lagi di hutan ya, di Eco Park. Jadi orang Taiwan tuh suka banget kayak hutan gitu, kayak hiking gitu, dan di sini banyak banget gunung karena memang Taiwan kan dikelilingi oleh gunung ya kan. Anjir capek juga ya jadi orang sehat. Jadi ada beberapa hal yang aku tuh nggak pernah lihat di Indonesia ya. Jalanan buat orang jalan kaki sama buat pesepeda itu bener-bener luas banget, lebih luas dari jalan raya buat mobil gitu. Dan di sini banyak banget bus, dan busnya bener-bener banyak banget. Kayak 5 menit sekali pasti ada. Mau itu bus konvensional ataupun bus elektrik gitu kan. Dan itu tepat waktu dan udah ada GPS-nya, coy. Bukan cuma bus sih, MRT, kereta biasa itu ada GPS-nya, jadi kita bisa tracking lewat Google Maps. Dan yang ku notice di sini, kebanyakan motor tuh punya muka yang sama ya. Baru lewat. Karena kalau di Indo kan banyak banget motor yang jenisnya tuh dipakai sama anak muda kan. Di sini anak muda, orang tua itu pakai motor yang mirip-mirip gitu loh. Dan semua motor di sini tuh matic. Semua motor di sini tuh matic, Pak. Karena mungkin ini di kotanya ya. Jadi ya jalan berapa langkah itu udah lampu merah. Jadi kan mereka nggak butuh motor yang kenceng gitu kan. Paling 60 km per jam itu paling kencengnya mereka lah. Dan yang ku notice di sini banyak banget orang tua atau lansia yang bener-bener udah tua banget tuh masih pada kerja, coy. Terus di sini tuh jarang banget aku ngelihat ada orang obesitas, maksudnya orang asli sini obesitas gitu. Karena mungkin orang sini tuh demen banget jalan kaki ya, men. Aku lihat banyak banget orang jalan kaki gitu loh, gokil. Hari-hari jalan kaki, capek banget. Mungkin karena nggak terbiasa kali ya. Ah, mana nih? Peron 2. Di sini tiap sudut kota itu pasti ada stasiun sepedanya. Ini sepeda disewain, namanya U-Bike 2.0. Oh, masa? Iye. Lu jangan masuk, ntar dihujat lu. Ntar gue dihujat aja. Kita naik bus terakhir jam 1:0039. Jadi di sini tuh bus terakhirnya jam 1, terus ntar ada lagi jam 5:30 pagi. Jadi masih bisa main malam-malam. Kalau MRT-nya juga, MRT-nya jam 1 juga. Jadi setelah jam segitu nggak ada kendaraan umum lagi kecuali taksi yang warna kuning. Kartunya cuma 1. MRT bus kartunya 1. Apa sih? Seneng banget ya abang ini. Udah jam 1:30. Nah, kalau di sini tuh banyaknya Family Mart sama 7-Eleven. Ini kayak Alfamart, Indomart gitulah. Dan di sini mobilnya banyak wagon, Cok. Di Indo kan wagon kan wagon itu kayak susah nyari. Di sini wagon banyak banget. Jauh kali. Pas muka close up. Close up muka. Tapi ada bayangan aku ya, aku gini ya. Oke. Aku dari kursi ini. Nah, Bre, di sini yang pakai kursi roda selalu diprioritaskan. Contohnya kayak tombol lift dibikin lebih rendah dari yang biasanya. Ya ini hal kecil tapi menarik dan sangat menghargai orang-orang. Dan mau cerita kalau di sini susah buat nyari makanan halal ya. Kebanyakan pork dan babi gitu ya. Bahkan ada roti rasanya babi. Aku juga nggak ngerti gitu. Untungnya di sini masih ada kayak wonogiri, origami, sama masih ada kayak misalkan di sini ada Indomie loh. Indomie cup sama Indomie bungkus. Dan fun fact kalau di sini tuh
makanan-makanan instan kayak yang ada di Family Mart ataupun 7-Eleven tuh justru cenderung lebih mahal kalau ketimbang kita makan di resto. Kayak lebih mahal dikit lah. Dan di sini McD-nya sama KFC itu agak susah dicari ya, sedikit lah. Paling kayak ada di perempatan kota besar gitu ya, dan harganya mahal banget, Cok. Makanya di sini makanan itu agak mahal buat kita cari gitu. Paling bener emang bawa Indomie dari Indo sendiri sih. Nah, ada yang menarik di sini, ada yang namanya payung kasih. Jadi di sini tuh kalau di Taiwan kalau hujan tuh agak badai gitu ya. Dan payung kasih tuh dipakai buat orang-orang yang membutuhkan ya. Ya harus dibalikin lagi sih, tapi kalau nggak dibalikin juga nggak dicariin ya. Di sini orangnya tertib-tertib. Maksudnya kalau orang mau nyebrang jalan itu udah maju. Tertib karena kalau misalkan lampu hijau itu kendaraan kenceng-kenceng banget anjir. Dan fun fact, angka kecelakaan di sini lumayan tinggi loh. Gara-gara kenceng banget orang bawa mobil. Nah, kalau di sini kalau kalian lagi nunggu bus, itu bakal ada kayak screen kecil gitu buat ngasih tahu kira-kira berapa menit lagi busnya bakal datang gitu. Yang ku notice di Taiwan itu, dia jarang banget ngelihat bocil. Maksudnya anak kecil gitu ya. Anak kecil umur 7 sampai 10-an mungkin itu jarang banget, nggak tahu kenapa ya. Bahkan di taman pun aku jarang banget ngelihat anak kecil gitu. Apa orang Taiwan tuh nggak demen bikin anak? Nggak, maksudnya kayak nggak pengen punya anak tuh gimana, aku nggak tahu sih. Dan kesimpulannya selama seminggu di Taiwan banyak banget culture shock yang bikin apa ya, bertanya-tanya kenapa Indonesia nggak kayak di Taiwan gitu. Kayak contohnya jalanan udah pasti banyak banget orang jalan kaki gitu kan, banyak banget orang jalan kaki. Terus jalanan rayanya luas, bersih, nggak ada sampah. Ya itu lupa aku kasih tahu, jarang aku ngeliat sampah, jarang banget ngeliat tong sampah juga, nggak tahu kenapa, kayak bersih aja gitu. Terus kendaraan umum banyak banget, kayak dari mulai yang paling kecil ada banyak banget orang masih pakai sepeda di sono gitu kan, bahkan sepeda disewain di sono. Terus motornya mirip-mirip. Terus di sana mobil jarang yang jelek gitu, kebanyakan mobilnya kayak Mercy, BMW, VW gitu kan, mobil-mobil bagus lah. Terus susah nyari makanan udah pasti, di sana makanannya mahal gitu-gitu kan. Banyak banget taman gitu, orang sana tuh demen banget hiking. Terus anak mudanya lebih sering main ke bar ya, atau klub mungkin ya, aku kurang tahu juga. Jarang banget di kafe, karena di sana kafe tuh buat kerja biasanya. Ya kayak gitu sih kebanyakan, ya hal-hal minor lah ya. Dan di sana tertib banget orang-orangnya, gila sih, tertibnya luar biasa. Bahkan pernah satu momen kita nungguin orang itu jalan ya, tapi nggak jalan-jalan, ada kali 2 menit. Tapi kayak kenapa nggak jalan-jalan gitu. Yaudah kita jalan, orang ikut jalan. Kocak banget itu awkward moment sih, itu malam-malam sih. Kira-kira ya itu dia beberapa hal yang ku notice di Taiwan yang nggak ada di Indonesia ya. Mungkin Indonesia bisa nyontoh, tapi dari hal-hal yang kecil dulu lah gitu, dari orang-orangnya gitu. Karena menurut aku sih harus dari orang-orangnya dulu ya, dari mulai antri, tertib dan lain sebagainya gitu. Sampah itu dikurangin gitu ya. Yaudah, thank you udah nonton. Ini video personal sih sebenarnya sih, pengalaman di sono. Sampai jumpa di Computex tahun depan di Taiwan. Dadah.